mayoritas pendiri bangsa kita itu tidak percaya klinik ya, karena mereka muncul dari konsep masyarakat modern yang mayoritas. Kan dalam syarat menjadi Presiden Republik Indonesia itu disebutkan menguasai sejarah Indonesia. Nah, satu pun kan sekarang nggak ada yang menguasai. Oh, itu ada ya? Iya, ada yang dipersamakan misal dengan Syahrir gitu, anak kemarin sore gitu. Bilangnya ini pemuda seperti Syahrir. Ya menjadi pemuda kan melalui proses Syahrir itu, menjadi pemimpin. Hai audiens Forum Keadilan TV, kali ini di acara Buka dan Gali, kita akan ngobrol banyak dengan seorang sejarawan jalanan menurut saya. Ya. Karena kalau sejarawan kampus kan tinggal di kampus dia mengajar, terjebak di Menara Gading katanya. Tapi ini sejarawan yang aktif di jalanan, bahkan sampai kemudian hari karena banyak di jalanan salah tangkap polisi, gitu. Nah ini Bapak JJ Rizal. Gimana Mas JJ? Kabar baik. Kabar baik ya. Apa hari-hari ini paling banyak aktivitasnya? Ya ngurusin buku-buku sejarah yang hanya dibaca orang hilaf. Masa? Jadi sejarah itu dibaca orang hilaf ya? Ya iyalah. Ya memang. Ya sebenarnya buku-buku sejarah itu perlu dibaca ya agar menghindari kita dari kekhilafan. Cuma kita di komunitas bambu sering bilang, ya kita mengerjakan buku yang hanya dibaca oleh orang hilaf. Sebenarnya buku yang bisa menjadi obat untuk menghilangkan kekhilafan. Karena obat kekhilafan itu ingatan sebenarnya. Ya, mengingat lagi ya. Iya, mengingat. Mengingat itu sejarah berarti ya. Ya, sejarah itu kan proses mengingat. Ya. Jadi apa yang ingin kita ingat dan apa yang ingin kita lupakan. Jadi ada praktek politik juga di dalamnya. Ya gitu. Jadi tidak sepenuhnya netral, karena itu saya orang yang percaya nggak ada sejarah yang objektif. Semua sejarah subjektif karena ditulis dari kekinian kan, dari hari ini berdasarkan masalah-masalah yang kita hadapi hari ini dan hari depan. Autobiografi apa bukan sejarah yang benar itu? Ya pernah ada perdebatan panjang, autobiografi dianggap bagian dari sastra karena lebih bersifat story ya. Lebih bersifat story ketimbang histori. Gitu. Lebih banyak urusan-urusan yang sifatnya adalah narasi berdasarkan ingatan si pelaku. Ya dia tidak mempertimbangkan. Itu tetap subjektif ya? Ya bukan subjektif sebenarnya, dari segi sumber itu justru sumber primer. Karena dia pelaku menceritakan langsung, tapi kan pelaku ingatannya belum tentu sempurna, karena itu perlu komparasi dari pelaku-pelaku yang lain. Karena itu sering dianggap autobiografi itu bukan sebagai karya sejarah, tapi menurut saya perkembangan ilmu sejarah yang pesat memungkinkan autobiografi itu digunakan dan menjadi bagian dari pengetahuan sejarah. Sekarang bagaimana kita kasih tahu audiens apa bedanya sejarah, story atau misteri? Ya ada 3 ya hari ini tuh yang berkembang di masyarakat, history, story, dan misteri. Kalau history kan dia bekerja dengan rute akademik yang jelas, begitu ya. Dia punya metode untuk memverifikasi data, mengkritik data, kemudian menggunakan data-data itu yang sudah mulai proses verifikasi, kritik, sehingga dianggap itu data yang bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian dia melakukan proses interpretasi atau merangkai cerita itu. Toh bagaimanapun harus dirangkai kan, kemudian menulisnya. Nah lain dengan proses story. Kalau proses story itu kan proses yang tidak mempertimbangkan aspek yang namanya kritik sumber sebagai basis metodologi penulisan sejarah. Dia menghilangkan kritik. Ya, pokoknya semua sumber dianggap itu sebagai sesuatu yang absah untuk dinyatakan sebagai sebuah kebenaran, cerita begitu ya. Dan dalam konteks ini tuh problematik sebenarnya ya. Tapi lebih problematik lagi adalah ketika menjadi misteri, karena misteri itu konsepnya sekarang ini berkembang ya. Misal banyak tayangan orang mewawancara alam gaib gitu, misalnya kuburan begitu ya, atau orang indigo bicara tentang sejarah begitu. Sabda Palon gitu ya. Nah ini jadi masalah karena apa? Karena dia melampaui semua praktik metodologi sejarah. Tapi bukan berarti tidak bisa digunakan. Karena orang membuat story, orang membuat misteri,
itu juga bagian dari orang menuliskan sejarah. Oh gitu. Iya, menuliskan cara mereka mengingat sesuatu. Misalnya sekarang Berarti nggak salah juga itu ya? nggak salah juga, justru itu menarik kan untuk melihat Oke. bagaimana masyarakat yang berkembang cerita-cerita misteri. Artinya kita bisa melihat masyarakat yang sakit sebenarnya. Iya, karena mereka tidak percaya lagi rasionalitas. Yang mereka percaya adalah irasionalitas. Justru dengan itu kita bisa memotret Kita kondisi bisa melihat kondisi masyarakat, masyarakat dalam satu periode. Mungkin itu pentingnya kita mengingatkan Tan Malaka kan. Tan Malaka pernah bilang, walaupun kamu punya orang seperti Newton, orang seperti Einstein gitu, tapi kalau kamu di kepalanya masih dipenuhi oleh klinik, oleh kepercayaan Gugon Tuhon gitu, maka kamu tidak akan menjadi bangsa yang besar. Gitu. Sedangkan di Itu kita, pesannya Tan di Malaka. Indonesia ini pemimpin bukan lagi percaya. Saya rasa mempraktekkan klinik. Ya menurut saya itu bukan pemimpin ya, artinya mereka penguasa ya, karena nggak punya kualitas rasionalitas. Kan? Emang ada presiden Indonesia yang tidak pernah terlibat klinik? Menurut saya Soekarno salah satunya. Soekarno aja? Iya, Hatta contohnya. Ya banyak, jadi ada proses yang namanya The founding father berarti ya? Iya. Mayoritas pendiri bangsa kita itu tidak percaya klinik ya, karena mereka muncul dari konsep masyarakat modern yang mayoritas. Tuh, kok bisa kemudian hari pemimpin-pemimpin kita sejak... Karena itu rusak kan, nggak punya ingatan. Itulah pentingnya pemimpin tahu sejarah. Kan dalam syarat menjadi Presiden Republik Indonesia itu disebutkan menguasai sejarah Indonesia. Nah, satu pun kan sekarang nggak ada yang menguasai. Oh, itu ada ya? Iya, ada yang dipersamakan misal dengan Syahrir gitu, anak kemarin sore gitu. Bilangnya ini pemuda seperti Syahrir. Ya menjadi pemuda kan melalui proses Syahrir itu, menjadi pemimpin gitu. Jadi mayoritas sekarang itu tidak menguasai sejarah karena tidak... Kita kembali, bisa sejak zaman Pak Soeharto misalnya, jadi presiden. Kita selalu mendengar dia terlibat ini, semedi, ya mencari sesuatu di air yang dingin atau apa gitu, kolam air dingin. Lalu diganti oleh Pak Habibie, mungkin Pak Habibie enggak ya? Enggak percaya kali ya, karena dia percaya pesawat terbang ya. Lalu Abdul Wahid Gus Dur, mungkin Gus Dur sering ya, Gus Dur masih sering ya. Bu Mega, sering juga ya. Siapa lagi setelah itu? Pak SBY, sama dong. Pak Jokowi, Pak Jokowi juga ya pasti ya. Saya nggak tahu intinya adalah... Berarti nggak rasional semua, yang rasionalnya Pak Soekarno doang dong. Nah itulah menurut saya pentingnya belajar sejarah, bahwa kalau kita mau punya kualitas kepemimpinan yang setara dengan paling tidak para pendiri bangsa kita, persoalannya gimana kita bisa melanjutkan sebuah bangsa yang didirikan oleh para pendiri bangsa yang pembaca buku, hidup dalam kebudayaan yang sangat rasional begitu ya. Tiba-tiba kita bertolak belakang sikapnya untuk memimpin sebuah bangsa dengan sikap para pendiri bangsa. Mas ini agak sadis bahwa mengatakan yang nama-nama sebutkan tadi nggak pernah baca buku gitu. Bukan masalah nggak pernah baca buku, mungkin mereka baca buku, mungkin buku rekening bank misalnya, kan bisa jadi gitu kan, iya kan? Ada pemimpin-pemimpin yang gitu kerjaannya. Apalagi kan, anak muda tadi ya, saya yakin nggak baca buku dia. Jadi menurut saya, kan kita makin belakangan makin sukar menemukan pemimpin yang punya cerita dengan buku. Gus Dur kita tahu sekali kita punya cerita yang kaya dengan sampai buku. Beliau sulit membaca itu karena... Dan dia sebagai wakil masyarakat Nahdlatul Ulama yang sering dicap sebagai Islam tradisionalis, itu kan menunjukkan cara modernitas yang unik. Yang unik ya. Dia percaya tentang apa yang disebut bagian dari tradisi, tapi juga nggak bisa dibilang kalau Gus Dur bukan bagian dari society modern. Ya. Dia sikapnya sangat modern. Dia paham sejarah pasti. Sangat paham. Tapi dia suka juga buat story. Dan menurut saya Soekarno juga suka buat story. Misalnya contohnya bukan 350 tahun dijajah, itu kan buatan Soekarno. Pertanyaannya apa ada di Indonesia daerah yang dijajah 350 tahun? Kan nggak ada. Misalnya di sini di Jakarta, tempat POC beribu kota, berdirinya kan 1619 diambil alih kan. Kalau dihitung 1619 ke tahun 45 ada 350 tahun. Nggak ada. Ambon, Aceh baru 1904 begitu. Waktu Soekarno lahir Bali masih merdeka tahun 1901. Jadi Soekarno juga pencipta mitos, pencipta story gitu. Dan itu dicuri, diambil dari Gubernur Jenderal De Jong. Tapi dia punya alasan yang sangat rasional ketika menciptakan story tentang 350 tahun dijajah. Waktu itu kan diciptakan Indonesia baru merdeka, tapi kata Urip Sumoharjo, negara kok sonder tentara. Negara kok nggak punya tentara, tapi Belanda mau comeback. Nah mau bertahannya pakai apa? Maka Soekarno bikinlah mitos tentang
Masa udah dijajah 350 tahun, mau dijajah lagi 350 tahun. Tapi kan berhasil itu membangkitkan keberanian pemuda-pemuda untuk Dia bergerak. punya maksud Iya. untuk membakar semangat. Itu rasionalitasnya, dalam irasionalitas. Bukan untuk membohongi publik. Bukan untuk membohongi publik, tapi untuk menolong republik. Menolong republik. Iya. Beda sekarang ya. Beda. Banyak yang membohongi republik dibanding menolong republik. Kita akan lanjutkan berikutnya. Bukan manipulasi sejarah, menurut saya justru itu kemunduran sejarah. Karena ada satu generasi yang mendirikan bangsa Indonesia itu justru masyarakat yang sangat rasional. Oke. Ya, Jadi rasionalitas lah yang buat kita merdeka. Iya. Bukan klinik. Iya. Ya? Karena kenapa mereka bisa menjadi masyarakat rasional? Yang pertama mereka lakukan itu bunuh diri kelas terhadap kebudayaan feodal. Ya. Mayoritas pendiri bangsa kita ini kan anak-anak priayi. Anak priayi. Hatta priayi di Sumatera, Tan Malaka priayi di Sumatera, Soekarno priayi di Jawa, Cipto Mangunkusumo. di Bali Cipto priayi, Sutomo Ki Hajar Suwardi Dewantara. Suryaningrat itu bahkan super priayi. Super priayi. Mereka semua bunuh diri kelas dan melawan kelas feodal yang dianggap feodalisme ini hanya menghasilkan Jawa yang rendah.